dan ini kan langsung sepi, ya kan seperti itu. Kalaupun kemarin Halim tutup, kita juga tidak tahu Pak Bupati begitu Halim ada informasi Abdul Mas di mana nih Halim tutup gitu. Kita kan nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa apa mendarat di mana. Akhirnya tutup tersebut. Itu yang kedua, bandara orang bukan bandara baru. Jadi salah itu, misalkan ada yang pembangunan bandara baru mubazir, kita nggak bukan bandara baru, tetapi kita adalah bandara reaktivasi yang dulunya adalah dimiliki oleh SDM ya, Pertamina yang dibangun kurang lebih tahun 80-an. Nah, disahkan Kemenhub tahun 2018, terus direaktivasi dan akhirnya puncaknya kemarin kita diresmikan. Ya, jadi bukan bandara baru, kalau bandara baru akan dari nol. Jadi. Nah, yang kedua, tadi kan Halim ya, begitu Halim tutup, kita juga tidak pantang menyerah. Tadi kita Pak Dirjen untuk membuka rute ke Pondok Cabe, koordinasi dengan Minister. Langsung kita berkoordinasi, alhamdulillah tercapai tanggal 5 Agustus kemarin. Tetapi sekali lagi momennya ya, yang kurang kita pas kita datang di pesawat Abdul lagi tinggi-tingginya, dan ini tidak terjadi di bandara kita saja, mungkin di Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga waktu itu saya ingat Pak Presiden minta Pak Menteri kita untuk menurunkan harga tiket pesawat. Nah, akhirnya dengan harga 1,6 50 kalau salah, saya 1,8 ya, 1,6 itu daya belinya memang tidak masuk. Gitu. Karena kita melihat dari Solo juga kurang lebih harganya 7,8 masuk. Itu. Apakah kita sampai di situ? Enggak. Kita datang ke Bupati lagi. Datang ke Bupati. Ayo Pak, kita Pak Dirjen. Kita datangnya dipilih. Nah, kebetulan hari ini sudah buka. Tapi ya imbas dari COVID ini, pesawat juga kena imbasnya maskapai. Yang tadinya misalkan 100 pesawat sekarang berkurang 65% yang terbang. Karena apa? Begitu COVID, pesawat itu dikandangkan, begitu mau terbang itu banyak yang harus dilalui. Yang pertama harus pesawatnya dicek kembali. Terus yang kedua, mereka harus sertifikatnya. Yang ketiga juga bukan cuma pesawat kedua, harus menyiapkan kru. Krunya nggak satu set, harus dua juga saya nggak paham. Ada krunya, baik pilot, pramugari sampai. Nah itu yang mereka sedang karena recovery, mereka sedang kebetulan COVID baru. Kami sudah ke Pak Direktur Utama dari samping ya untuk meminta untuk dan hadir bantuan ya sedang mereka informasi Insya Allah kita mendatangi pesawat. Saya waktu mendatangi Citylink kemarin dan kemarin sebulan 2 bulan. Saya tahu saya bawa. Mungkin teman-teman masih ingat itu waktu saya mengadakan acara di Hotel Ami tahun 2020. Waktu itu hadir dari anak BW, masih Arif masih wakil bupati waktu itu. Akhirnya pada situ kita mulai lobby dan saya direalisasikan di tahun 2021. Ya mudah-mudahan ini kita berdoa. Saya dengan Pak Bupati, saya sudah diperintah Pak pimpinan kami PLT Dirjen untuk koordinasi dengan Pemda Bupati kita siapkan marketnya. Nah kita siapkan marketnya di mana? Pak Bupati sudah menghubungi Bupati Sekitaran, terus juga nanti sudah ada surat dari Pak Dirjen untuk membantu pengisian teks penumpang dari Bandara Nora khususnya. Walaupun itu surat memang Indonesia ya. Terus yang ketiga juga kita sudah SDM. Nah begitu pasar kita siap, kita nanya Pak pesawatnya apa? Nah kembali lagi ke maskapai gitu. Makanya ini harus connect antara pesawat dengan pasar. Nah saya minta pada media ya untuk
ya mengungkapkan bahwa memang Bandara Blora ini Blora Cepu CS ini ada sih fax-nya. Kita lihat di BPSDM ini banyak gitu. Tapi karena kemarin terkendala yang tadi saya sebutkan, maka ya terjadilah seperti ini gitu. Tetapi kita akan terus mencoba. Tadi saya nama siapa ya? Saya lihatin WA saya sama salah satu direktur utama maskapai. Betul kan? Saya artinya nggak bohong, saya udah WA kayak gitu. Nah, panggil siapa? Direktur utama. Itu saya datengin. Nah, tapi memang keadaan lah, ya, jadi keadaan. Saya minta doanya, Pak Bupati juga akan siap mensupport, ini Pak Bupati ya. Nah, untuk penumpang. Andaikan besok ada maskapai minta pasarnya ini, kita harus segera cepat. Nah, sekarang kira-kira maskapai mana? Karena di Indonesia makanya beberapa maskapai yang punya ATR 72. Yang punya yang tahu saya yaitu Wings Air, Citylink, ya, Trigana, sama Lita. Lita juga masih yang komersil masih dipakai Airbus. Kita sudah meminta, saya sudah menghubungi Pak Bupati, sudah menghubungi komisaris Lita, dan saya sudah ketemu juga. Ya, siap untuk dievaluasi. Nanti kalau pesawat, nanti kita akan evaluasi rute tersebut. Itu ya, kan? Ya, jadi saya minta ya doanya, karena saya yakin dibukanya penerbangan ini nanti investasi pejabat juga akan banyak ya ke Blora. Dengan banyaknya pejabat yang datang, otomatis perkembangan ekonomi juga akan bagus. Ya, mungkin itu ya dari saya. Mudah-mudahan lama masih ada semangat saya jaga, saya insya Allah akan tetap datang. Sampai tadi saya juga WA, kalau ketemu ini itu salah saya. Ya mungkin itu, jadi kita sinergi dengan Bupati Blora masih mungkin untuk membutuhkan Bandara Blora. Kita ingin tentunya berkolaborasi ya. Jadi tugas dan tanggung jawab kami setelah pemerintah pusat merevitalisasi Bandara Loram ini untuk agar bandara ini bisa aktif kembali. Kalau dari sisi pasar sebenarnya masih terbuka sangat luas. Tapi memang kita ini aturnya lagi naik ya. Saya kemarin sampaikan ke Pak Dirjen juga, Pak Kepala Bandara, kalau harganya masih seperti dulu ketika Citylink awal dibuka itu, saya kira masih oke lah. Dengan target kita penerbangannya kalau bisa seminggu 3 kali. Taruhlah bisa Senin pagi, mungkin Rabu, mungkin Jumat sore. Nah ini usulan kita. Kita sudah berupaya bersama Pak Riyadi, kita ke Pak PLT Dirjen dan juga ke beberapa maskapai untuk kembali agar penerbangan dari Halim ke Blora ini. Jadi target utama kita adalah Citylink, kemarin juga sudah berdekatan ke Pelita Air. Ini kita sedang menunggu upaya kita agar nantinya bandara ini bisa didarati pesawat kembali. Oleh karena itu saya mohon dukungan dari teman-teman media untuk membantu, untuk mendukung upaya kita agar nantinya kalau bandara ini bisa didarati pesawat kembali, ini akan menggerakkan ekonomi yang ada di Cepu banyak. Jadi kita yakin nanti Cepu akan menjadi sebuah kawasan yang tentunya menjadi kawasan yang menarik untuk investor datang. Apalagi kita sudah punya planning depannya untuk penataan kota Cepu ini, termasuk kita akan ada perencanaan untuk pembangunan kantor bupati di Cepu, ada nanti pasir Agung di Cepu, alun-alun Cepu, ini kita sedang tata. Dan juga kita sedang mengundang beberapa pihak, beberapa perguruan tinggi negeri sudah tertarik untuk membangun kampus di Cepu.
ini sudah kita jajaki, dan nantinya selain menjadi pusat ekonomi, juga akan menjadi pusat pendidikan. Ini kita depan seperti itu. Upaya kita tentunya akan lebih sempurna kalau dari teman-teman media memberikan saran, masukan, atau mungkin hal-hal apa yang kita bisa sinergikan untuk depan mendukung suku ini. Kita ini ada event nanti Desember hari jadi, kita akan adakan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di Gelora dan Cepu, dan kita susun bagaimana untuk meramaikan Gelora dan Cepu. Nah, ini upaya kita untuk menarik orang-orang untuk bisa datang ke